saya akan mendongeng cerita rakyat dari Jawa Barat yang berjudul Sang Kuryang. Pada zaman dahulu di Jawa Barat hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang gemar sekali berburu dalam hutan. Setiap berburu, ia selalu ditemani oleh anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa dan juga ayah kandung Sang Kuryang. Tetapi Sang Kuryang tidak tahu hal itu dan memang ibunya juga merahasiakan hal tersebut. Pada suatu hari, seperti biasanya, Sang Kuryang pergi ke hutan untuk berburu. Dan sesampainya di sana, Sang Kuryang mulai mencari buruan. Kenapa hari ini aku tidak melihat hewan satupun di hutan? Setelah berkeliling, ia pun melihat ada seekor burung yang sedang bertinggi di atas dahan. Tanpa berpikir panjang, Sang Kuryang langsung memanahnya dan tepat mengenai sasaran. Akhirnya, hari ini aku dapat buruan. Sang Kuryang lalu memerintahkan Tumang untuk mengejar buruannya tadi. Tumang, sana ambil burung yang aku dapatkan. Tapi Tumang diam saja dan tidak mau mengikuti perintah Sang Kuryang. Karena sangat jengkel pada Tumang, maka Sang Kuryang lalu mengusir Tumang dan tidak diizinkan pulang ke rumahnya bersamanya lagi. Sesampainya di rumah, Dayang Sumbi bertanya kepada Sang Kuryang, "Kemana Tumang? Kenapa dia tidak bersamamu, Sang Kuryang?" Sang Kuryang menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Begitu mendengar cerita dari anaknya, Dayang Sumbi sangat marah. "Apa? Kamu keterlaluan, Sang Kuryang?" Diambilnya sendok nasi dan dipukulkan ke kepala Sang Kuryang. Karena merasa kecewa dengan perlakuan ibunya, maka Sang Kuryang memutuskan untuk pergi mengembara dan meninggalkan rumah. Setelah kejadian tersebut, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Ia berdoa setiap hari dan meminta agar ia bisa bertemu dengan anaknya kembali. Nah, karena kesungguhan dari doa Dayang Sumbi tersebut, maka dewa memberinya sebuah hadiah berupa kecantikan abadi dan usia muda selamanya. Setelah bertahun-tahun lamanya, Sang Kuryang mengembara. Akhirnya, ia berminat untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut sekali karena kampung halamannya sudah berubah total. "Tempat ini begitu indah," kata Sang Kuryang. Rasa senang Sang Kuryang tersebut bertambah ketika saat di tengah jalan bertemu seorang wanita yang sangat cantik jelita, yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang langsung melamarnya. "Dayang Sumbi, maukah kau nikah denganku? Aku berjanji akan membahagiakanmu." Akhirnya, lamaran Sang Kuryang diterima oleh Dayang Sumbi dan sepakat akan menikah di waktu dekat. Pada suatu hari, Sang Kuryang meminta izin calon istrinya untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi karena pada saat dia merapikan kepala Sang Kuryang, ia melihat ada bekas luka. Bekas luka tersebut mirip dengan bekas luka anaknya. Karena penasaran, Dayang Sumbi pun menanyakan pada Sang Kuryang. Dayang Sumbi pertama terkejut setelah Sang Kuryang menceritakannya, karena ternyata benar bahwa calon suami tersebut adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi sangat bingung sekali karena dia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Karena setelah Sang Kuryang pulang berburu, Dayang Sumbi mencoba berbicara kepada Sang Kuryang supaya Sang Kuryang membatalkan rencana pernikahan mereka.
Apa yang menyebabkanmu ingin membatalkan pernikahan kita, wahai Dayang Sumbi? Aku ibumu. Aku ibumu, Sangkuriang. Aku yang melahirkanmu, Dayang Sumbi. Sangkuriang pun tertawa. Itu pasti hanyalah semu saja untuk meninggalkan pernikahan kita. Aku tidak percaya. Permintaan Dayang Sumbi tersebut tidak disetujui Sangkuriang dan hanya dianggap angin lalu. Dayang Sumbi telah mengatakan jika dia ibu dari Sangkuriang. Setiap hari Dayang Sumbi berpikir bagaimana cara agar pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Setelah berpikir keras, akhirnya Dayang Sumbi menemukan cara terbaik. Dia mengajukan buah syarat kepada Sangkuriang. Apabila Sangkuriang dapat memenuhi kedua syarat tersebut, maka Dayang Sumbi mau dijadikan istri. Tetapi sebaliknya, jika gagal, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Syarat apa yang kamu inginkan, wahai Dayang Sumbi? Tanya Sangkuriang. Dayang Sumbi pun mengatakan syarat yang dia rencanakan. Syarat yang pertama, aku ingin supaya Sungai Citarum dibendung. Dan kedua, buatlah sampan yang sangat besar untuk menyeberangi sungai. Kedua syarat itu harus diselesaikan sebelum fajar mengisi. Sangkuriang menyanggupi kedua permintaan Dayang Sumbi tersebut dan berjanji akan menyelesaikannya sebelum fajar mengisi. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Sangkuriang lalu mengerahkan teman-temannya dari bangsa jin untuk membantu menyelesaikan tugasnya tersebut. Diam-diam, Dayang Sumbi mengintip hasil kerja dari Sangkuriang. Betapa terkejutnya dia karena Sangkuriang hampir menyelesaikan semua syarat yang diberikan Dayang Sumbi sebelum fajar. Sangkuriang lalu menyanggupi dua permintaan Dayang Sumbi tersebut dan berjanji akan menyelesaikannya sebelum fajar mengisi. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Sangkuriang lalu mengerahkan teman-temannya dari bangsa jin untuk membantu menyelesaikan tugasnya tersebut. Diam-diam, Dayang Sumbi mengintip hasil kerja dari Sangkuriang. Betapa terkejutnya dia karena Sangkuriang hampir menyelesaikan semua syarat yang diberikan Dayang Sumbi sebelum fajar. Dayang Sumbi lalu meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur. Dan sebagian masyarakat membuat suara gaduh seorang kegiatan pagi sedang dilakukan. Ketika melihat warna merah di timur, Sangkuriang mengira kalau hari sudah mulai pagi. Sangkuriang langsung menghentikan pekerjaannya dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Dayang Sumbi. Aku gagal. Dengan rasa jengkel dan kecewa, Sangkuriang lalu mencoba hubungan yang telah dibuatnya sendiri. Maka terjadilah banjir dan seluruh desa terendam air. Sangkuriang juga menendang sampan besar yang telah dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh tertelungkup, lalu menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Demikian dongeng cerita tentang Sangkuriang.